Halo guys, jadi selamat datang lagi ya di channel gue, Sarpimen. Jadi pada video kali ini gue bakal latihan leg sama shoulder. Jadi ada dua, otot bahu dan otot kaki yang bakal gue latih di hari ini. Nah, jadi bisa dibilang kan gue latihan itu kan antara 5 atau 6 kali seminggu kan. Tapi kalau misalkan gue latihan 5 kali seminggu, itu biasanya latihan leg atau latihan kaki gue gabung dengan otot yang lain di satu hari gitu. Tapi otot yang gue gabung dengan leg ini yang emang gue latihan di minggu itu juga, jadi kayak 2 kali gitu. Dan shoulder atau latihan bahu gue udah latihan di hari Senin di minggu ini. Jadi Sabtu ini gue pengen main bahu lagi dan gue latih dengan otot kaki. Nah gitu guys, pola latihan gue ya sekarang ya. Dan sebenarnya gue kalau misalkan emang nge-gym 6 kali seminggu, baru otot kaki gue pisah sendiri guys. Tapi gue nggak tahu nih apakah hari ini gue bakal gabung sama otot kecil kayak tricep atau bicep atau gimana, gue belum tahu. Yang jelas latihan gue bisa 3-4 jaman mungkin ya di hari ini. Dan ya gue harap sih bisa maksimal aja gitu ya, karena kan yang penting protein, pola tidur, dan yang lainnya bisa tercukupi kayak gitu. Dan ya intinya hari ini gue bakal latihan. Dan sekarang ini di jam 11-an ya guys. Dan gue mau kuliah dulu karena gue lagi ujian. Dan bisa dibilang kayak aduh gue butuh ini nih penyangga HP. Bentar ya. Nah, jadi biar gue gak megangin gitu. Jadi hari ini gue bakal kuliah dulu karena gue lagi ujian walaupun hari Sabtu ya. Tapi semoga sih gue bisa upload video ini di hari yang sama ya guys, karena emang gue pengennya kayak gitu sih. Dan ini gue itu kuliah di hari di hari Sabtu karena lagi ujian kan di jam 1 siang. Jadi pulang jam 2-an gue langsung ke gym, dan gue langsung nge-gym, langsung kita record progres latihan kita ya. Jujur gue sih nggak tahu apakah nanti yang gue record apa bahunya doang apa leg, cuman mungkin bakal gue selipin salah satunya. Tapi kalau buat latihan leg, kemungkinan kalau emang gue gabung sama otot-otot yang lain, gue nggak main squat ya. Squat itu kayak opsional sih sebenarnya, cuman hari ini kayak gue main yang santai-santai aja, kayak misalkan leg yang buat paha itu yang naik turun, gue lupa namanya. Terus ada leg press, gue pasti bakal main kemungkinan. Terus ada hamstring dan juga main betis. Main betis gue biasanya di alat leg press ya kayak gitu. Dan bisa dibilang sih gue harap latihan kali ini maksimal guys. Nih gue lagi ngopi, dan abis ini gue mau makan. Gue pengen makan telur ceplok 3 telur ceplok, dan juga ada sayur sop gue ya, sayur sop daging. Dan bisa dibilang gue bakal makan itu dulu sebelum gue OTW ke kuliah, karena asupan itu penting ya guys ya. Jadi karena gue di sini sebulan lagi mau diet, asik. Jangan diomongin diet dulu dan ntar jadi nggak jadi lagi. Tapi gue memang targetnya mau diet ya guys di Desember. Jadi ya gue sekarang tuh lagi target sih pengen 100 kilo. Cuman naik turun guys. Berat gue tadi tuh 98, kemarin 99,5, 98, naik turun demi apapun. Jadi kayak nggak semudah itu buat naikin berat badan ya guys ya. Walaupun kelihatannya mudah, tapi tidak semudah itu, karena progresnya kayak nggak secepat itu juga gitu ya. Gue butuh 3-4 bulanan buat naikin dari 83 ke 98 sekarang, 3-4 bulanan. Dan nanti gue diet lagi karena pengen prepare kontes ya. Gue harap sih nggak ada kendala apapun, gue harap lancar. Dan ya kita lihat nanti lah guys ya, semoga semuanya dilancarkan gitu ya. Ya pokoknya intinya oke, gue bakal makan dulu, baru nanti gue mau prepare OTW ke kuliah. Abis sholat zuhur, ingat guys, ibadah itu penting ya. Itu adalah kewajiban kalian, agama apapun kalian jangan nge-skip ibadah yang menjadi kewajiban kalian gitu ya. Karena oke lah, kita mungkin udah banyak dosa di dunia ini, tapi kalau kalian gak ibadah kayak percuma gitu ya hidup ya. Ini gue gak paham sama sekali guys. Gue penasaran kalau cutting gimana ya. Ini itu gue yang kiri itu 42 cm, yang ini tuh 41,5. Di tahun kemarin tuh gue sempat ngukur 2024 itu 39, berarti naik 3 cm ya. Kalau yang 3 cm, yang ini naik 2,5. Lumayan lah guys. Ya natural guys. Oke, kita bakal langsung ketemu aja langsung tempat gym ya. Gue nggak tahu bakal rekam atau enggak nanti di kampus, cuman kayak gue bakal langsung udahlah kita rekam di gym aja. Let's go. Yo halo guys, jadi ya gue mau makan nih. Dan tadinya kan gue bilang ya, gue mau ituin telur itu kan 3 kan, tapi ya gue jadinya ceplok 2 aja. Nih makanan yang bakal gue makan ya. Ini sekalian ngevlog aja lah ya. Jadi gue 2 telur dan 1 sop daging ya, sayur sop daging. Jadi ini yang gue makan hari ini. Dan ini 2 telur ya. Ini gue ceplok itu pakai margarin atau mentega lah gitu ya bahasanya. Dan bisa dibilang ini nggak pakai minyak. Terus ini sayur sop, ini ada dagingnya, lihat dong kalian, lihat daging guys. Fokus dong. Nah ini daging,
Ini telur ya. Jadi sebenarnya karbo gua itu gua udah dari tahun lalu gua masuknya karbonya masuk nasi merah ya, jarang nasi putih. Gue makan nasi putih itu paling ketika gua lagi di luar ya. Kalau emang gua lagi makan di luar kan orang nggak jarang yang jual nasi merah kan, bahkan hampir nggak ada ya. Rata-rata nasi putih semua dan baru gua makan nasi putih. Cuman kalau di rumah gua makannya nasi merah guys, udah nggak nasi putih gitu. Kecuali kayak ada nasi bok atau apapun itu baru di rumah gua makan nasi putih kayak gitu. Fleksibel sih, cuman kalau nasi merah emang kata orang yang gue kenal nih ya, dia ngasih tau katanya emang bagus gitu kalau buat cutting. Cuman ya gue bulking pun pakai nasi merah guys, jadi ya kalau udah kebiasa sih enak nasi merah guys ya. Gue makan dulu ya, bye bye. Ya, jadi nanti kita bakal langsung latihan aja gitu di tempat gym. Oke guys, jadi bisa dibilang ini gua rekam ketika bukan sesi pemanasan ya. Ini ada di beban maksimal gua dan gue cuma lakuin satu set. Ini total 70 kilo. Enggak nyampe. Ini 60 kiloan guys. Karena kan 20-20 barnya 20 kan. Nah, jadi jujur gua kalau bahu depan ya, fokusnya ke bahu depan, gue suka banget pakai shoulder press di mesin kayak gini guys. Kenapa? Karena bisa dibilang kontraksinya juga lebih menyeluruh ke bahu gua. Nah ini gua cuma dapat 8 repetisi, tapi ini gue naikin maksud turunin ya ke beban yang emang biasa gue pakai, yang bisa sampai 10 repetisi, lebih dikit lah gitu. Dan bisa dibilang ini gue udah 3 set terakhir ya, gue drop set. Dan tapi ada restnya juga ya, sekitar 2 sampai 5 menit lah gitu. 2 atau 4 menitan lah, pokoknya 2 sampai 4 menitan. Dan bisa dibilang ini berasa banget. Ini gue di 50 kilo ya. Jadi pas awal tuh gue udah main yang 50 kilo ini 2 set sebelum ke beban terberat kayak gitu. Nah balik lagi ke pembahasan ya. Gue mainin ini karena emang dia kontraksi otot bahu ini bagus banget. Dan emang udah terbukti ya, banyak binaraga-binaraga yang emang make latihan bahu depan menggunakan kayak gini. Karena emang enak banget guys. Gue jujur rasain kontraksinya berasa banget ya. Dumbbell press juga enak, shoulder dumbbell press. Cuman ya menurut gue untuk gue pribadi, gue lagi coba-coba pakai variasi ini karena emang lebih berasa dan lebih better kalau alatnya nggak dipakai ya. Cuman kalau ada mesin mah enak guys, kalau ada yang mesin enak. Cuman kalian harus coba deh, kalau emang biasa kalian pakai mesin, kalian cobain pakai alat ini. Jujur saya rekomendasikan. Nah selanjutnya adalah latihan inti. Ini gue di set kedua gue rekam. Ini adalah lateral raise ya. Gue mainin lateral raise, setnya jujur gak gue hitung, gue lupa. Kayak iya, yang ini 5 set nih yang pakai beban yang ini. Ini bebannya sekitar 15 kiloan lah ya di dumbbell ini karena kan besi. Ini sekitar 13 sampai 15 kilo sih harusnya. Ya, jadi 15 kilo satu dumbbell, jadi 2 ini 30 kilo. Kalau kalian lihat mungkin pakai momentum ya. Cuman kalau misalkan yang gue rasain sebagai gue yang yang ngelakuin ini nggak pakai momentum sama sekali. Nah tadi kan gue kayak sempet kebelakangin bahu gue, itu gue coba buat ngunci bahu gue biar fokusnya ke bahu samping. Nah jujur ini tuh kena bahu samping guys, nggak kena traps, nggak kena bahu yang lain, nggak kena tangan, nggak kena yang lain. Ini fokusnya kena bahu samping ya. Dan oke, ada suara motor guys, kedengeran gak ya di sini? Ini gue ngedubbing di teras coy, seperti biasa ya. Nah di sini gue lanjut lagi, gue turunin beban. Tadi gue mainin 5 set ya di beban yang 15 kilo. Ini balik ke beban 10 kilo. Nah ini gue cuman mainin 3 set, sekitar 3 set pakai beban yang ini. Ini kelihatannya kalau dari samping tuh emang angel kamera tuh ngaruh guys. Demi apapun kalau lagi lagi lateral raise, karena kelihatannya kalian kayak itu kok kurang angkat, kurang atas. Padahal ini kalau gue lihat di kaca ini udah bener-bener ngangkat guys. Kayak udah bener-bener kayak kena banget. Aduh ini gue sampai failure, bener-bener failure. Nah ini gue lagi posisi berat badan 98an ya. Kemarin gue udah 99 guys, turun lagi. Emang bulking mempertahankan berat badan tuh sulit ya. Ya ini lumayan lah. Dan ini selanjutnya variasi yang dimana gue cuma lakuin 1 set. Dan ini sebenarnya fokusnya kena bahu samping juga, tapi bagus buat development otot bahu samping kalian. Cuman agak sedikit high risk ya. Jadi kalian itu cukup lakuin 1 set aja sebenarnya. Ini berasa sih. Cuman sih kadang gue 3, cuman di sini gue lakuin 1 guys. Ya karena di sini bisa dibilang agak mepet gue ya sama waktu sholat maghrib. Jadi gue sholat maghrib dulu ya sambil nunggu waktu isya. Jadi gue jeda nih latihan bahu belakang guys. Jadi intinya kalian jangan lupa ibadah ya. Ya agama apapun kalian lakuin kewajiban kalian. Karena ya menurut gue pribadi itu adalah salah satu tanggung jawab kalian ketika kalian hidup di dunia gitu. Cuman ya banyak yang menyepelekan juga kan, kayak gitulah. Ini selanjutnya gue bakal latihan ini, gue kayak lupa gue cut deh.
Ya lupa gua cut guys. Lupa gua cut. Ya kan. Oke, lanjut lagi. Ini gue main bahu belakang dan jarang-jarang gue pakai kabel kayak gini guys. Tapi jujur ini berasa banget main bahu belakang pakai kabel. Enak kok. Nah, bisa kalian lihat kontraksinya karena kan bahu belakang gue. Kalian bisa lihat bahu belakang gue tuh yang agak bulat, itu bahu belakang ya. Ini kena. Nah, bahu belakang itu emang dia otot yang terbilang otot kecil ya. Dan jarang orang yang memperhatikan juga, dan pertumbuhannya juga cukup sulit ya, kecuali orang yang benar-benar punya genetik bagus. Dan kayak bisa dibilang walaupun genetik kalian standar di bahu belakang, tetap bisa kalian tumbuhin guys. Tapi emang dia beda sama bahu samping dan bahu depan. Bahu belakang itu benar-benar kayak bagiannya kecil banget. Jadi kalau orang yang genetika bagus di bahu belakang sih bersyukur lah gitu. Nah ini gue diajarin sama temen gue ya, belajar apa namanya kayak fromnya. Sebenarnya kayak yang tadi gue berasa, cuman kayak ini gue dikoreksi sedikit karena bebannya jangan berat-berat, dan di sini kayak harus agak atasan gitu loh guys. Nah kayak harus intinya sejajar tapi bahunya itu kayak agak nekuk. Ini gue masih diajarin guys. Jadi intinya kalian mengambil ilmu itu boleh dari siapapun ya, maupun dia mungkin badannya lebih kecil dari kalian, lebih jelek atau bahkan lebih bagus. Kalian harus terima ilmu itu dari siapapun guys. Terima secara hal positif bahwa dia ingin mengingatkan kalian gitu ya. Mau kalian pakai mau enggak itu terserah dari kalian, karena jujur tiap orang itu variasinya beda-beda, kecocokannya di tubuh itu beda-beda, dan gak semua itu bisa disamaratakan. Jadi intinya kalian kalau dikasih tahu orang, selama orang itu nggak so tahu ya, itu gak apa-apa, terima aja. Dan kayak teman gue ini, dia lagi prepare body contest guys. Jadi emang berasa banget sih pas gue cobain apa namanya caranya dia ya, karena emang agak sedikit atas. Ini agak atas nih, gue turun-turun bahu gue. Muka gue kayak pongo banget ya. Jadi ya gitulah guys intinya. Nah intinya kayak dia tuh ditekan, dimainin di sikunya gitu loh. Nah oke, udahlah gitu. Jadi variasi selanjutnya gue main bahu belakang. Gue main apa ini sebutannya? Aduh ini gue apa namanya? Kedat-kedut nih kamera gue, karena gue naro HP di atas speaker guys. Nah ini fast pull ya namanya. Ini jujur enak banget buat bahu belakang. Gue mainin fast pull ini sekitar 3 set ya. 4 apa 3 atau 4 ya, gue lupa deh. Apa 5 gitu. Nah yang tadi itu bahu belakang variasinya gue mainin sekitar 3 set ya. 3 set ya. Gue lupa ingat sih. Kadang gue lupa ngitung set guys. Ini sorry ya kalau emang kameranya agak butek terus agak kayak dum. Bisa kalian lihat kan. Dah kayak gitulah intinya. Ingat guys, kadang gue tuh bahu belakang gue taruh di awal kok. Jarang gue taruh di akhir. Selanjutnya ini gue main bicep ya. Ini gue pakai yang waktu itu gue pernah lihat Kevin Levron ngelatih e-gates ya. Jadi setengah itu sampai 7. Gue pernah apa namanya bicep curl 21 ya. Gue pernah dengar, cuman ini ya gue sampai 7 di sini. Nah, terus pas fullnya ini gue sampai 10. Ntar pokoknya dari tengah ke atas itu gue sampai 7. Gue lakuin ini 5 set. Tapi pas sudah akhir-akhir kayak pas akhirannya cuma 5 set. Ini bebannya gak usah berat-berat ya guys. Jadi intinya ini buat ngedevelopment otot kalian aja gitu. Hypertrofinya biar dapat. Ini pas gue liat Kevin Levron ngelatih e-gates. Wah gila ini mantep banget, gue cobain. Enak banget cuy. Jujur ini recommended banget sih. Nah selanjutnya flexing ya. Karena gue gak bawa tripod, gue pakai ini aja lah, HP. Ngepam guys. Nah kalian lihat. Gak usah buka baju lah ya gue. Nih gue ngepam, bisa kalian lihat tuh. Gue gak buat tripod, jadi ya gini lah guys. Flexing ala-ala. Asik. Lumayan not bad lah ya untuk perkembangan gue. Nah bisa kalian lihat. Gue di Desember mau cutting guys. Nanti kita bakal bikin seriesnya ya. Day 1 cutting, day 2, day 3, day 4, atau day 7 ya, sesuai hari pokoknya. Jadi gue fokus diet. Jadi mungkin tadi kalian denger ya kalau gue bakal latihan kaki terus sama bahu ya. Tapi wah guys, pas gue latihan bahu, fokus bahu sama bicep, gue bener-bener kayak mau latihan kaki pun kayak udah bener-bener apa ya, bukan lelah sih, lebih ke wah udah nih gue harus istirahat gitu ya. Cukup satu otot aja gitu, besar dan kecil. Dan sekarang ini gue jadiin video closing aja ya. Mungkin video ini agak bentar, cuman gak apa-apa lah. Sekarang jam 20.48 guys ya. Sekitar mau jam 9. Gue lagi nunggu dada ayam gue masih beku ya. Jadi bisa dibilang gue mau makan dada ayam juga.
Ya begitulah guys untuk hari ini. Alhamdulillah ya latihannya selesai dan maksimal sih menurut gua. Dan gua harap sih latihan hari ini bisa menjadi hal yang baik untuk diri gue juga ya. Setiap harinya lah gitu, setiap gue latihan. Jadi sorry ya guys, gue tadi bilang di awal ya pengen latihan bahu sama kaki, tapi ya sudahlah. Kaki gue mainin di minggu depan aja lah, di hari Senin ya. Jadi besok gue mau latihan dada ya, kayak gitu intinya. Jadi gue tadi nggak buat tripod, jadi flexingnya kayak gitu ya guys. Dan hari ini gue pengen makan juga ya. Terus minum kedelai roasting juga. Ya udah lama gue nggak minum kedelai roasting guys. Jadi kemarin gue sempet kayak udah gue real food dari daging-dagingan aja dulu. Tapi sekarang gue pengen coba dari nabati juga. Gue mau tambahin. Kemarin sempat gue nggak minum tuh, 2 mingguan gue nggak minum karena udah tercukupi protein gue. Cuman sekarang gue pengen minum aja gitu buat nambahin protein gue. Dan ya begitulah intinya. Ya gue mau makan ayam. Ayam tuh gue ada yang ayam ungkep, ada yang ayam dada filet. Dada filet sekitar 400 gram mentah, kalau matang itu sekitar 250 graman. Berarti proteinnya sekitar di angka 75 sampai 80 gram ya, kayak gitu. Dan untuk ayam dada ungkep ya proteinnya di sekitar 15 sampai 20 gram. Nanti gue bakal makan kayak gitulah intinya. Ya, terima kasih buat kalian yang udah support gue, yang udah mampir ke channel gue. Ya gue tahu pasti banyak banget kekurangan kan di channel gue, cuman gue makasih banget buat kalian udah support. Thank you yang sebesar-besarnya. Respect. Thank you guys.